Kalsel tetapkan status siaga karhutla. DPRD dorong pemerataan listrik untuk warga miskin. Bandara Syamsuddinur tambah pilihan transportasi. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 6 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, mengawali informasi di Kompas Kalsel hari ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Keputusan ini diambil setelah 2 kabupaten kota tetapkan status yang sama dengan total luasan lahan terbakar mencapai 59 hektar. Setelah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga karhutla, laporan segera dikirimkan ke pemerintah pusat. Menindaklanjuti keputusan ini, pemerintah provinsi juga akan menggelar apel siaga Kamis mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan 2 kabupaten kota, yakni Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan, yang telah menetapkan status serupa. Meski musim kemarau tahun ini masih diselingi hujan, pemerintah provinsi tetap mengambil langkah pencegahan. Karena sudah memenuhi syarat ada 2 kabupaten, jadi harus ada 2 kabupaten yang tanggap bencana darurat ini baru bisa provinsi. Nah, jadi setelah kita hari ini memutuskan untuk tanggap darurat bencana ini, karhutla ini, maka kita pada hari Kamis nanti akan datang apel siaga. Data Januari hingga 26 Juli 2025, 1.900 titik api terdeteksi di Kalimantan Selatan dengan total 59 hektar lahan terbakar. Sekitar 20 hektar diantaranya telah berhasil dipadamkan. Hektar yang tercatat yang memang sudah masuk. Nah, untuk titik api sendiri dari Januari sampai tanggal 26 Juli kemarin itu sekitar 1.900 titik api. Tapi ingatlah Januari sampai 26. Masyarakat Kalsel diimbau untuk selalu waspada dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menyikapi musim kemarau dan ancaman karhutla, pemerintah Kota Banjarbaru gelar apel siaga. Apel ini digelar untuk memastikan kesiapan personel hingga peralatan dalam menghadapi bencana karhutla. Selasa pagi apel siaga bencana digelar untuk memastikan kesiapan personel hingga peralatan dalam menghadapi karhutla. Tercatat hingga awal Agustus 43 kali kejadian karhutla terjadi dengan luasan lahan mencapai 118 hektar. Dari luasan lahan tersebut, 53 hektar berhasil dipadamkan. Dalam langkah antisipasi, pemerintah Kota Banjarbaru telah berkoordinasi lintas wilayah dengan pemerintah provinsi. Hal ini sebagai upaya untuk menghadapi dampak karhutla yang luas. Yang mana menghimbau kita walaupun ada beberapa hujan, jadi perakiraan kemarin kemungkinan dari BMKG tersebut di tanggal 10 kemungkinan masih ada curah hujan. Tapi dalam hal tersebut kita tetap siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, seorang relawan masyarakat peduli bencana dari Kelurahan Landasan Ulin Utara bilang karhutla di wilayahnya masih terjadi, namun dalam skala kecil. Untuk di wilayah Landasan Utara, memang akhir-akhir ini kemarin ada beberapa kejadian lah yang mungkin skalanya kecil, kejadian kebakaran lahan, namun dapat kita atasi bersama masyarakat peduli bencana.
Meskipun beberapa hari terakhir hujan sempat mengguyur Banjarbaru, pemerintah kota tetap siaga. Hujan juga membantu mengurangi jumlah titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, kekeringan yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu membuat harga sembako melonjak. Harga beras saja per 25 kilogramnya mencapai 1,3 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespon dengan menggelontorkan bantuan beras sebanyak 68 ton. Kondisi kekeringan di Kabupaten Mahakam Ulu berdampak pada jalur distribusi. Kabupaten Mahulu sangat bergantung pada jalur sungai. Namun saat ini kondisi sungai mengering. Akibatnya, harga sembako ikut melonjak, termasuk harga beras yang mencapai 1,3 juta rupiah per 25 kilogram. Untuk menekan lonjakan harga tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mendistribusikan bantuan beras sebanyak 68 ton dari cadangan beras provinsi yang ada di Bulog sebesar 680 ton. Sebanyak 40 ton beras sudah disalurkan ke Kabupaten Mahulu dan akan diterima oleh Pemkab Mahulu. Dari 68 ton kalau saya nggak salah dikirim di dua kali pengiriman. Pengiriman yang pertama kalau saya nggak salah 40 ton menggunakan kapal. Penyaluran bantuan menggunakan perahu kecil mengingat debit air yang sudah surut. Di beberapa wilayah sungai sudah tidak bisa dilalui menggunakan perahu. Sementara itu, penggunaan jalur udara sangat sulit karena keterbatasan armada dan daya angkut. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, meski Bulog kini sudah mendistribusikan beras SPHP di pasaran, namun harga beras di tingkat agen masih tinggi. Harga beras premium masih dijual Rp18.000 per kilogramnya. Sejumlah agen beras di kota Samarinda mengaku harga beras masih mahal. Meski beras SPHP kini sudah bisa ditemukan di pasaran, namun harga beras masih terpantau tinggi. Agen beras milik Ramadhani di Jalan Biawan ini sebelumnya menjual beras SPHP Bulog. Namun, kini sudah setahun tidak lagi menjual beras tersebut. Meski demikian, harga beras premium di toko ini dijual Rp18.000 per kilogramnya. Per minggu itu kita dapat jatah 2 ton pengambilan SPHP. Tapi dengan catatan gandeng. Sementara itu di agen lainnya menyebut harga beras sudah mengalami penurunan sejak Bulog mendistribusikan beras SPHH. Walaupun di toko ini tidak menjual beras dari Bulog, namun harga beras premium di toko Dermawati ini hanya Rp17.000 per kilogramnya. Kita juga nggak begitu ngambil karena khawatir belum menentu harga kan. Harga belum menentu, Bu, ya. Iya, jadi ada tuh paling seadanya aja. Pedagang berharap harga beras kembali normal untuk menstabilkan pendapatan. Karena ongkos angkut yang mahal berdampak bagi penjualan. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya DPRD dorong pemerataan listrik untuk warga miskin. Selengkapnya usai jeda berikut. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Ratusan pengemudi ojek online Maxim menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Masa menuntut kantor dibuka setelah disegel pemerintah. Para pengemudi ojol Maxim gelar aksi protes di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Masa menuntut kantor Maxim dibuka kembali usai disegel pemerintah Provinsi Kaltim. Penyegelan dilakukan Pemprov Kaltim karena Maxim diminta menyesuaikan harga tarif sesuai aturan daerah. Akibat penyegelan ini, sekitar 500 ojol tidak bisa beroperasi karena harus mengurus verifikasi akun yang terganggu. Ini kenapa Pak nggak bisa narik? Karena waktu itu gambang signal,
Jadi pas kita foto mau permok, kita kirim gagal. Gagal pertama, gagal kedua, langsung terhubung. Ini karena kantor ditutup nggak bisa. Nggak bisa. Masa aksi ojol ini kemudian ditemui perwakilan pemerintah. Tuntutan para ojol diterima dan segel kantor akan kembali dibuka. Terhadap 3 aplikator, semua nanti itu akan dievaluasi. Kalau tidak ada halangan mungkin hari Rabu ya Pak Heru ya. Mulai rapatnya hari Rabu, insya Allah hari Rabu. Jadi dengan adanya surat pernyataan daripada Maxim, maka pada hari ini kegiatan penyegelan akan kita buka. Masa aksi pun membubarkan diri dan segel kantor kini sudah dibuka. Driver akan kembali bekerja setelah mengurus kembali verifikasi aplikasi yang bermasalah. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Di tengah debat publik, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegaskan pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak konstitusional Presiden. Bahlil minta kebijakan ini tak dipolitisasi karena menjadi jaminan kestabilan nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soroti dinamika global yang tidak stabil saat ini. Dalam pembukaan Musda Golkar Kalsel ke-11 di Banjarmasin, Bahlil menyampaikan pentingnya stabilitas politik nasional untuk menjaga perekonomian tetap kondusif. Karena itu, Golkar mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada sebagian warga Indonesia. Bahlil mengakui hak konstitusional Presiden itu tidak perlu diperdebatkan. Bahlil juga menyebut kebijakan ini sebagai pemikiran strategis Presiden Prabowo dalam menjaga persatuan nasional dan mendorong pembangunan. Dan itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo. Tidak usah dipolitisir macam-macam. Kita ingin ada sebuah rasa yang baik. Di kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pengelolaan sumber daya alam. Arahan Presiden agar pengelolaan lebih melibatkan pemerintah daerah, serta membuka akses bagi UMKM dan organisasi keagamaan dalam mengelola tambang. Golkar menilai kebijakan ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat di daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, di tengah semangat perayaan kemerdekaan yang kian dekat, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan fakta miris. Hampir 80 tahun merdeka, namun ribuan desa dan dusun di Indonesia masih hidup dalam kegelapan. Bahlil tegaskan Indonesia belum merdeka seutuhnya. Dalam musyawarah daerah ke-11 Golkar Kalimantan Selatan, Ketua Umum Partai Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM bilang ini adalah tantangan besar bangsa. Bahlil menyorot pentingnya pemerataan akses energi sebagai prioritas. Kita harus konsisten, belum ada listriknya. Masih ada 4.400 dusun yang belum ada listriknya. Saya katakan bahwa kalau seperti ini rasanya kita merdeka tapi belum seutuhnya kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khusus di bidang energi listrik. Agar setiap anak Indonesia dimanapun berada dapat belajar dan berkembang dengan kondisi setara, pemerintah pusat telah berkomitmen menyelesaikan masalah listrik di daerah terpencil dalam waktu 5 tahun ke depan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk juga menaikkan kursi di provinsi dan juga kabupaten kota. Saudara, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perluasan akses listrik bagi rumah tangga miskin. Program ini dinilai sangat krusial agar masyarakat kurang mampu juga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
Dalam rapat pembahasan program kerja anggaran 2026, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keterbatasan pengadaan instalasi listrik bagi warga berpenghasilan rendah. Dari usulan awal 1.500 unit kWh meter, hanya 550 unit yang disetujui anggarannya. Ketua Komisi 3 Mustakimah bilang, pemerintah daerah harus lebih serius mengupayakan pemerataan listrik. Menurutnya, hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Kita tadi ada 2 rapat, yang pertama tentang ISDM, yaitu lebih kepada ada beberapa hal, yaitu tentang terkait penambahan anggaran dan juga penambahan kuota listrik. Harapannya sih seperti itu. Mintanya kurang lebih 1.000 ya, tetapi yang hanya dipenuhi hanya 500, mintanya 1.500, tapi hanya bisa disetujui hanya 500 tadi dinyatakan. Kemudian untuk dari Bapeda, tadi sinkronisasi dengan RPJMD saja. Komisi 3 berharap program penyediaan listrik dapat diperluas pada pembahasan anggaran berikutnya. Sehingga semakin banyak keluarga miskin di Kalimantan Selatan dapat segera menikmati aliran listrik. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Bandara Syamsuddinur tambah pilihan transportasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, kembali menyandang gelar Bandara Internasional. Bandara Syamsuddinur terus memaksimalkan pelayanannya. Awal Agustus ini sejumlah pilihan transportasi antar moda baru siap digunakan penumpang untuk menunjang mobilitas. Seiring dengan gelar internasional yang kembali didapatkan tahun ini, Gerbang Udara Kalimantan Selatan, Bandara Syamsuddinur terus berbenah. Di antaranya adalah dengan penambahan pilihan moda transportasi bagi pengunjung dan penumpang. Hingga awal Agustus terdapat 2 pilihan transportasi baru yang akan melayani masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu dengan kendaraan listrik maupun minibus. Merupakan opsi juga tambahan untuk penumpang tadi untuk kaitan dengan bagaimana kita bisa menyiapkan transportasi antar modanya. Jadi ketika udara konektivitasnya antar modanya tersedia dengan berbagai macam pilihan, tinggal nanti dari para customer-nya tadi mereka ingin memilih yang mana gitu. Sementara ini sedikitnya 3 unit mobil listrik dan 2 unit minibus telah disiapkan pada tahap awal operasional. Unit minibus melayani rute dari Siring 0 km Banjarmasin menuju Terminal kilometer 17 hingga ke Bandara Syamsuddinur dengan harga Rp75.000 per orang. Oh ya, boleh. Ya, kita akan evaluasi selama setidaknya 3 bulan ke depan. Kita akan evaluasi dari sisi pelanggan, pelayanan, kemudian kita pun akan ada promo-promo menarik. Apabila nanti animonya bagus, mungkin tidak menutup kemungkinan kita juga akan ekspansi juga, menambah unit atau menambah rute ke kabupaten kota yang lain. Kedepan, layanan ini akan terus dievaluasi. Jika animo masyarakat baik, tidak menutup kemungkinan unit ditambah atau pembukaan rute baru ke kabupaten lainnya. Ini menjadi komitmen Bandara Syamsuddinur untuk terus memberikan pelayanan terbaik sebagai gerbang internasional Kalimantan Selatan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, semangat nasionalisme mulai berkobar, khususnya di kalangan pelajar. Seperti terlihat di Kecamatan Sungai Ambawang, siswa-siswi SMA antusias mengikuti latihan Paskibra. Semangat patriotisme membara di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. 23 siswa-siswi pilihan dari 7 sekolah menengah atas dan sederajat tengah giat berlatih untuk mengemban tugas mulia
sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Latihan perdana dimulai di halaman kantor Camat Sungai Ambawang pada Kamis pagi. Terus berlangsung intensif hingga sehari jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Di bawah arahan Pelda Sugianto, latihan dimulai dari dasar-dasar baris berbaris, seperti sikap sempurna yang menjadi pondasi utama dalam setiap upacara pengibaran bendera. Tak hanya itu, juga diajarkan gerakan presisi seperti jalan di tempat, hadap kanan, hadap kiri, hingga manuver kelompok yang kompleks seperti gerakan haluan dan belok. Yang sangat mendasar adalah bagaimana para peserta ini dapat berdiri dalam sikap sempurna dengan baik dan sempurna. Karena sikap dasar itu perlu dan sangat penting pada saat nantinya digunakan saat untuk pengibaran bendera pada hari yang telah ditentukan. Meski terik matahari menyengat, semangat tak pernah pudar. Siswa bangga bisa menjadi bagian tim Paskibraka. Sebab kegiatan ini bukan hanya melatih kedisiplinan fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, Saudara, Lampung perkenalkan skuad untuk Super League 2025-2026. Bayangkara Presisi Lampung FC targetkan finish minimal 5 besar. Skuad besutan Paul Munster akan berkandang di Stadion Sumpah Pemuda Lampung yang baru saja selesai direnovasi. Tim promosi Bayangkara Presisi Lampung FC resmi memperkenalkan skuadnya untuk mengarungi Super League 2025-2026 Senin malam. Acara yang dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Gubernur Lampung Rahmat Jausal digelar di Stadion Sumpah Pemuda yang akan jadi markas tim. Kembali dibesut pelatih Paul Munster, The Guardian of Saburai juga merekrut sederet nama beken seperti Firza Andika, Muhammad Ferrari, dan Rian Kurnia. Bayangkara juga mendatangkan 10 pemain asing, salah satunya pemain naturalisasi Kamboja Andres Nieto. Sejumlah pemain muda juga disertakan seperti Kapten Timnas U17 Evandra Florasta dan Ji Dabin. Dengan komposisi mewah ini, juara Liga 1 musim 2017 ditargetkan minimal finish di 5 besar. Mentality is to win, so you have to attack to win. But yeah, we have different setups. I brought in some players, so every game is always, you know me, I always have different tactical setup. But the most important right now, we're focusing on us. Bayangkara Presisi Lampung FC akan berkandang di Stadion Sumpah Pemuda yang berkapasitas 7.000 penonton. Klub ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari basis supporter di kota Tapis Berseri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. PSV Eindhoven kembali menunjukkan dominasinya di kompetisi domestik setelah menjuarai Eredivisie musim 2024-2025. PSV kini berhasil meraih trofi Johan Cruyff Shield setelah menaklukkan Go Ahead Eagles. Juara Eredivisie 2024-2025, PSV Eindhoven berjumpa juara KNVB Cup musim lalu Go Ahead Eagles di Johan Cruyff Shield 2025 di Stadion Philip. Go Ahead Eagles yang menurunkan pemain timnas Indonesia Dean James sebagai starter tampil apik sejak awal laga. Hasilnya di menit 35, asis dari James yang dikonversi menjadi gol oleh Mati Surai membuat Go Ahead unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. PSV baru merespons selepas jeda. Gol penyetara kedudukan hadir di menit 78 dari gol bunuh diri Gerrit Nauber. En eigen doel gelopen. En een beslemielige gelijkmaker geïncasseerd door 6 menit kemudian, sepakan Serginho Dest membawa tim berjuluk Boren membalikan keadaan menjadi 2-1 dan membawa PSV juara Johan Cruyff Shield 2025. PSV is de winnaar van de Johan Cruijffschaal. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV.
independen, terpercaya. Sampai jumpa.